Dengan tubuh yang udah lemas, John masih bisa tersenyum, Wak. Dia mengangguk sambil menatap Susie. Nah, pas mereka ngerasa John ini sudah hampir berhasil diselamatkan, udah bisa ditarik tuh, ya kan? Tiba-tiba muncul masalah lain. Oke, Wak, jadi tragedi yang akan aku ceritakan malam ini terjadi di sebuah gua yang bernama Naripadi, Wak. Nah, sebelum aku bercerita lebih jauh lagi mengenai kronologi kejadian John tadi, aku mau bercerita dulu tentang karakteristik dari gua Naripadi ini, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, gua Naripadi ini adalah salah satu gua yang berada di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Nah, gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960 oleh seorang penjelajah yang bernama Dale Green. Awalnya gua ini tuh belum punya nama, Wak. Tapi karena dinding gua di dalamnya ini dilapisi oleh tanah liat yang teksturnya agak unik, dia lembek, lengket, dan agak licin macam clay gitu loh, Wak. Mirip kayak sili padi, macam slime. Jadi mainan anak yang populer pada masa itu, mirip itu. Akhirnya Dale Green ini pun dapat ide lah untuk ngasih nama gua itu Naripadi. Nah, sejak gua Naripadi ini ditemukan, Wak, orang-orang pun langsung datang tuh ke sana untuk bisa menjelajah si gua ini juga. Bisa dibilang gua ini tuh memang punya daya tarik yang berbeda gitu loh, Wak, dari gua-gua yang lain. Kalau misalnya kalian lihat penampakan mulut dari gua Naripadi ini, Wak, sekilas dari luar kelihatannya kan biasa aja ya kan, cuma sebidang lahan yang dipenuhi batu-batu besar dan juga ada lubang kecil di tengahnya. Padahal, Wak, ternyata lubang kecil itu adalah jalan masuk loh menuju ke gua Naripadi ini. Nah, penampakannya yang sulit dikenali dari luar ini terjadi karena Naripadi ini termasuk dalam jenis gua hipogenik, Wak, yaitu gua yang terbentuk oleh pergerakan air panas di bawah permukaan tanah. Jadi sederhananya gini, seperti yang kita tahu, ada banyak sekali material di bawah permukaan bumi kan, macam tanah, pasir, air, batu, dan lain-lain. Nah, lalu air bersuhu panas yang berada di lapisan batuan dalam tadi mulai terdorong, Wak, ke atas melalui celah-celah batuan itu. Nah, di saat yang sama pergerakan air panas itu juga mengikis batu-batuan yang dia lewatin. Dan karena proses pengikisan ini terjadi selama ribuan tahun, alhasil terbentuklah itu dia rongga-rongga besar di dalam batuan. Nah, rongga-rongga itu kemudian disebut dengan gua hipogenik. Inilah alasan kenapa gua hipogenik ini memang susah dikenali dari luar, Wak, karena proses terbentuknya itu terjadi yaitu di bawah permukaan tanah. Dah, itulah tadi gua hipogenik. Nah, kita kembali lagi ke gua Naripadi tadi. Nah, seperti aku bilang tadi, Wak, penampakan gua Naripadi ini tuh juga sekilas nggak kelihatan gitu loh dari luar. Padahal kalau misalnya kalian masuk ke dalamnya, kalian akan menemukan lagi lorong gua yang bercabang-cabang, Wak, dengan kedalaman mencapai 30 meter di bawah tanah dan panjangnya sekitar 120 meter. Nah, sebagian besar lorong gua itu udah dipetakan, Wak. Jadi banyak tim ahli yang udah mengeksplor ke sana, masuk ke sana dan menamai lorong-lorong yang mereka temukan selama eksplorasi itu. Beberapa di antaranya ada yang namanya lorong The Maze, lorong Big Slide, dan juga The Bird Canal. Nah, dari 3 lorong yang aku sebutkan tadi, Wak, yang paling populer inilah The Bird Canal ini. Ukurannya sempit kali, Wak, sempit kali, sekitar 25 kali 46 cm. Itu seukuran itu. Dan tentunya cuma cukup dilewati satu orang aja. Itu pun harus sambil ngerangka dan nggak bisa berputar arah loh, Wak. Nanti di ujung The Bird Canal itu ada satu ruangan yang ukurannya lebih besar. Nah, di dalam ruangan itu baru biasanya orang bisa putar arah biar bisa keluar dari goa. Kebayang ya, ini ya, The Bird Canal itu kecil kali, Wak, 25 kali 46. Masuk, kalian harus sampai masuk ke ruangan besar itu baru bisa putar arah. Nggak bisa jalan mundur, kalian nggak bisa. Harus sampai ke ruangan itu, putar arah baru bisa keluar gitu ya. Nah, lorong-lorong gua yang sempit di dalam Naripadi itu, Wak, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta alam, khususnya para spelunker atau sebutan untuk orang-orang yang suka menjelajah gua. Banyak dari mereka yang merasa tertantang tuh pengen menaklukkan lorong The Bird Canal ini. Kalau di rata-rata, Wak, dalam 1 tahun ya ada sekitar 5.000 orang yang datang mengeksplor gua sempit Naripadi itu loh. 5.000 orang. Dari sekian banyaknya orang yang datang ke gua Naripadi, beberapa dari mereka ada yang mengalami kecelakaan. Dimana di tahun 1999 ada 2 remaja yang berusia 17 tahun bernama Hale dan Mero pernah terjebak di dalam lorong The Bird Canal ini, Wak. Badan mereka stuck di sana, nggak bisa digerakkan sama sekali. Akhirnya waktu itu 40 tim penyelamat pun dikerahkan untuk bisa mengeluarkan mereka. Dan setelah melalui proses penyelamatan yang sangat rumit selama hampir 12 jam, untungnya mereka berdua bisa keluar dengan selamat dari tersempit ya dekat gua tuh. Hal yang sama juga kembali terjadi di tahun 2004, di mana pada saat itu ada seorang remaja berusia 16 tahun bernama Brock Clark kejebak juga di sana. Posisi badannya terbalik di sebuah lorong yang nggak jauh dari The Bird Canal, Wak. Saking sempitnya lorong itu, Brock tuh sampai nggak bisa putar balik atau tadi lah aku bilang nggak bisa ngerangkak mundur. Badannya juga stuck
nggak bisa digerakin, maju nggak bisa, mundur apalagi. Akibatnya waktu itu tim penyelamat butuh waktu sekitar 14 jam untuk bisa mengeluarkan Brooke dari sana. Nah, semua kejadian mengerikan ini Wak membuat banyak orang jadi mulai ngerasa was-was tuh untuk masuk ke sana. Jadi meskipun Gua Naripati ini menawarkan pengalaman menjelajah yang luar biasa, di titik itu orang-orang pun udah mulai sadar kalau Gua Naripati ini tuh ya bahaya gitu loh. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada tahun 2006 Wak, pemerintah di sana pun menutup Gua Naripati untuk umum. Mereka juga memasang pagar besi itu di bagian mulut gua supaya nggak ada orang yang nekat merobos masuk ke dalam sana. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai lagi bermunculan ada pihak-pihak yang keberatan sama kebijakan pemerintah ini, Wak. Mereka menganggap bahwa Gua Naripati itu salah satu kekayaan alam yang harusnya boleh dijelajahi untuk kepentingan edukasi loh. Ngapain ditutup? Nah, bagi mereka yang protes ini, Wak, orang-orang yang terjebak di dalam Gua Naripati itu adalah orang-orang yang ceroboh, yang asal-asalan nge-explore aja tanpa membawa peralatan memadai dan juga pengetahuan yang banyak gitu loh. Padahal kalau misalnya mereka hati-hati, sebetulnya Gua Naripati itu nggak bahaya kok, kata mereka. Itulah kenapa mereka pun mendesak pemerintah untuk membuka Gua Naripati itu lagi. Nah, lalu akhirnya ya udahlah, itu setelah didesak oleh banyak orang, di tanggal 18 Mei 2009 pemerintah pun kembali membuka Gua Naripati ini untuk umum. Para pecinta alam pun, khususnya spelunker tadi tuh, orang yang hobi nge-explore gua ini, menyambut baik kebijakan ini. Tapi sayangnya tanpa mereka sadari, Wak, justru kebijakan inilah yang akan membawa nasib buruk bagi seorang John Edward Jones. Siapa dia? Mas Ho. Nah, jadi Wak, tragedi mengerikan yang akan aku ceritakan ini menimpa seorang laki-laki yang bernama John Edward Jones, Wak. Jadi John ini lahir di Utah, Amerika di tanggal 26 April 83. Ayahnya bernama Leon, ibunya bernama Cheryl Jones, dan dia punya satu adik laki-laki yang bernama Josh. Ya, jangan kebalik, abangnya namanya John yang mau kita bahas, adiknya namanya Josh. Oke. Nah, tragedi yang menimpa John ini, Wak, terjadi di tahun 2009 waktu dia sudah berusia 26 tahun. Pada saat itu John ini lagi menempuh pendidikan kedokteran di University of Virginia. Selain itu, John ini juga sudah punya istri, nama istrinya Emily. Dia juga punya anak perempuan namanya Lizzie, dan pada saat yang sama, Wak, Emily ini juga lagi hamil anak kedua di tahun itu ya, yang diketahui berjenis kelamin laki-laki. Nah, kabar kehamilan Emily pun pastinya disambut baik lah itu oleh si John. Gembira juga lah si John, ini udah mau dapat sepasang nih aku gitu. Bahkan dia ini juga nggak sabar mau memberitahukan hal ini ke keluarga besarnya yang lain. Akhirnya di bulan November tahun 2009, John pun ngajak Emily istrinya dan juga anak pertamanya Lizzie untuk mudik ke rumah orang tuanya John yang ada di Utah. Nah, kebetulan waktu itu perayaan Thanksgiving ini juga akan segera tiba tuh. John sekalian lah kan mau merayakan Thanksgiving bersama keluarga besarnya sambil juga mau ngasih informasi itu gitu lah. Nah, adalah tuh akhirnya singkatnya John dan keluarganya pun mengadakan pesta makan malam di rumah keluarganya untuk bisa merayakan Thanksgiving. Waktu itu beberapa kawannya John juga diundang tuh hadir tuh di acara itu. Gak lupa juga di situ John memberitahu bahwa dia dan Emily akan dikaruniai anak kedua, kata mereka kayak gitu. Dengar kabar itu, keluarga dan teman-temannya John juga pastinya senang kali gitu loh. Kebahagiaan mereka ini membuat suasana makan malam itu makin terasa hangat kali, Wak. Nah, di tengah lagi makan malam itu, salah satu kawannya si John bilang, kalian udah dengar tentang Gua Naripati belum, Wak? Di dekat sini ada loh gua namanya Naripati. Nah, guanya itu lumayan kecil, terus sempit, tapi bagus sekali buat dieksplor, kata kawannya. Nah, dengar itu John pun langsung tertarik, Wak. Kenapa? Karena John sebenarnya adalah seorang spelunker, orang yang suka menjelajah gua. Emang itu hobinya. Kesukaan John pada kegiatan eksplorasi gua ini memang sudah bermula sejak dia masih kecil, Wak. Dimana pada masa itu dia dan adiknya si Josh tadi